Kemerdekaan versi gue itu sebenarnya bebas. Lo jangan sampai ditindas orang. Lo tetap bisa melakukan kebebasan dari diri lo sendiri dengan aturan yang ada sih, itu aja. Apa yang bisa menakar kita udah merdeka apa belum ya diri kita sendiri, dengan apa, dengan kita udah puas belum nih sama perjuangan kita ini gitu. Itu kan dari diri kita sendiri. Hai, nama gue Yovita Ilarasati, saat ini umur gue 24 tahun. Nama gue Erika Senda, usia gue 32 tahun. Hai, namaku Imana, umurku 26 tahun. Gue pilih yang love sama yang job. Gue pilih ini sama ini. Aku pilih gambar yang ini sama gambar yang ini. Kenapa love? Jadi singkat cerita, gue itu single kurang lebih 6 tahun. Terakhir pacaran itu SMA, tahun 2014 putus. Terus selama itu pasti kan ada perjuangan, pernah deket sama orang tapi nggak pernah berhasil, kayak gitu. Dan sampai akhirnya di tahun 2020, awal tahun 2020 gue ketemu pacar gue yang sekarang. Dan alhamdulillah, so far tuh dia yang paling segalanya ternyata yang gue cari selama ini. Dan somehow ternyata surprisingly kita sepupuan. Dan gue tuh selalu percaya sama term serendipity, jadi gue ngerasa dia tuh serendipity gue gitu sih. Soalnya pas gue udah nyerah, pas gue udah kayak udahlah mungkin memang udah bukan waktunya, memang kayak belum dikasih sama Allah, tapi malah ternyata di saat gue udah pasrah aja gitu, dia datang di hidup gue dan gue bahagia banget sih sampai sekarang. Struggling di job karena gue kan lulus itu udah tahun 2019. Lalu di tahun 2019 akhir itu kan baru wisuda, jadi baru dapet ijazah, jadi mungkin baru lebih gampang buat apply job. Dan alhamdulillah sih sebenarnya tahun lalu, di tahun 2020 awal, bulan Februari, gue sempat keterima di salah satu bank dari Amerika yang ada di sini. Tapi itu cuma bertahan 6 bulan sebagai manajemen trainee. Waktu itu karena mungkin pandemi juga, jadi memang kontraknya selama 6 bulan diputuskan untuk tidak dilanjutkan gitu. Jadi dari kemarin setahun, kurang lebih 1 tahun, lumayan struggling juga, apply job sana sini, interview sana sini, bener-bener yang kayak ada yang sampai online, offline juga, dan sempat sedih juga sendiri, nangis-nangis, bahkan cerita juga ke cowok gue yang kayak kapan ya dapat kerja kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Juli dapat di tempat kantor gue sekarang. Itu gambaran sebuah keluarga sih menurut gue. Kebetulan karena gue anak paling kecil, jadi gue di rumah sisa gue sama orang tua gue doang berdua. Dan kakak-kakak gue udah pada married, jadi mereka udah keluar dari rumah. Jadi sekarang gue di rumah cuma bertiga doang. Gue juga berpikir kalau gue married nanti mungkin orang tua gue entah ikut siapa gitu. Jadi gue masih milih orang tua untuk saat ini. Lebih ke family. Keluarga tuh jadi salah satu hambatan lo untuk menikah atau enggak? Enggak, sama sekali. Lo akan dengan sukarela bawa orang tua lo ke rumah saat lo udah menikah? Iya dong, harus dong. Mau nggak mau pasti kan gue bawa. Dream. Kenapa? Karena gue masih punya mimpi yang mungkin belum kesampaian saat ini kali ya. Mungkin nanti akan kesampaian. Apa tuh dreamnya? Dream gue punya usaha yang bagus lah. Dan itu besar gitu. Dan sekarang belum sampai ke sana? Belum. Masih menuju mungkin. Kesulitannya mungkin emang banyak hambatan dan rintangan yang harus dilalui sih. Dan itu udah banyak banget yang udah dilalui maksudnya. Udah berkali-kali dicoba. Dan emang nggak mudah untuk sampai ke sana gitu. Jadi emang harus dicoba terus. Jadi malu. Pilih love karena mungkin sekarang di samping usaha-usaha dan perjuangan-perjuangan aku yang lainnya, sekarang aku, ya namanya juga manusia, namanya juga perempuan, sekarang tuh aku sedang memperjuangkan atau mengusahakan sih, lebih tepatnya mengusahakan sebuah cinta untuk kehidupanku gitu. Jadi aku merasa sudah selesai mencintai diri sendirinya, terus sekarang kayaknya aku butuh untuk saling berbagi cinta, berbagi kasih dengan lawan jenis seperti itu sih Kak. Jadi ya kalau boleh jujur aku sedang mengikhtiarkan itu sih, love.
Ya sebenarnya kok terbuka aja gitu loh Kak. Kayak tidak menutup diri, tidak menutup hati, siapapun boleh, kan semuanya berawal dari berteman gitu. Gitu sih bentuk ikhtiarnya. Kalau main dating apps belum berani. Banyak sih Kak, jadi sekarang tuh aku lagi mencoba, sebenarnya sedang mencoba untuk lebih dalam mengenal diri sih ya. Karena mungkin emang lagi sendiri juga, jadi perhatian aku berlebihnya itu emang untuk diriku sendiri gitu loh, me, myself, and I. Jadi kayak aku setiap memulai hari selalu bilang semangat ke diri sendiri, atau setiap menutup hari, mengakhiri hari juga aku selalu berterima kasih dan meminta maaf untuk diri sendiri. Karena menurutku sebelum aku ke nomor yang kedua tadi, pilihan love itu, aku harus bisa menghargai diriku sendiri, harus bisa menerima dulu diriku sendiri seperti apa, mengetahui gimana-gimananya aku gitu loh sebelum aku akhirnya berbagi dengan orang lain kayak gitu sih. Terus saat ini kamu ada kesulitan untuk mengendal diri kamu sendiri nggak? Iya sih, jadi kayak habit-habit aku yang jelek tuh masih selalu jadi kebiasaan gitu loh. Jadi terus aku mikir gimana mau punya pacar kalau ini aja belum bisa terhandle sendiri kayak gitu. Jadi aku sadar emang mungkin kenapa aku sedang memperjuangkan yang love itu mungkin karena aku juga belum diri aku sendiri juga belum bisa menghandle itu gitu. Apalagi ke orang lain, mungkin seperti itu. Insya Allah sudah, karena gue ngerasa gue udah mencapai semua tujuan yang gue mau, semua impian-impian gue, walaupun mungkin masih ada banyak banget wishlist yang belum tercapai, tapi I did it so far, dan akan terus berjuang sih buat apapun yang kedepannya gue mau, dan tetap dalam tanggung jawab sih tentunya. Gue merasa dari gue lahir gue udah merdeka sih. Kenapa tuh? Ya karena nggak ada yang menekan gue. Gue dari kecil udah diajarin lo bebas tapi lo harus bertanggung jawab dengan aturan yang ada. Merdeka atas diri aku sendiri, aku merasa mungkin sudah ya. Karena dalam kehidupan aku ini aku kayak tidak terkekang atau tidak terkungkung oleh suatu batasan apapun, baik itu yang berangkat dari internal keluarga atau lingkungan kayak gitu. Jadi kalau bicara soal keluarga aku amat sangat membebaskan aku sejak masih kuliah juga. Jadi aku merasa merdeka nih, diri aku mau diapain, jalan hidupku mau seperti apa, mau dibawa kemana, aku udah merasa merdeka sedari aku udah mulai dibebaskan untuk merantau kayak gitu loh Kak. Jadi aku nggak ada batasan kayak nggak ada batasan, wah aku udah sampai sini aja gitu-gitu loh. Jadi nggak ada aturan-aturan dari pihak keluarga sendiri yang membatasi ruang lingkup dan gerak-gerik aku gitu. Kemerdekaan versi gue itu sebenarnya bebas. Bebas itu bisa bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas berkarya, dan tentunya bebas untuk memilih gitu. Dan so far gue udah dapetin semuanya, dan yang tadi tujuan gue udah tercapai. Kemerdekaan versi gue, sebenarnya kalau merdeka sih kita udah merdeka ya. Maksudnya gue udah merdeka. Sekarang fase gue tuh sekarang mempertahankan kemerdekaan itu sendiri sih. Keren. Emang gimana mempertahankan mereka? Jadi kayak ya lo jangan sampai ditindas orang, lo tetap bisa melakukan kebebasan dari diri lo sendiri dengan aturan yang ada sih, itu aja. Tapi lo suka menindas orang? Gue menindas orang sih nggak pernah. Tapi Kalau dalam konteks bercanda ya sering. Definisi merdeka menurut aku sih sepertinya tujuan sih, tujuan dan harapan ya. Pasti semua orang mungkin semua orang mengatakan kalau merdeka itu ya emang bebas, sebenarnya bebas untuk apapun gitu. Tapi kan namanya kita juga kan kita pasti memiliki norma, adat istiadat segala macam. Nah maksud bebas di situ mungkin karena jadi merdeka tuh adalah kepuasan menurutku. Dan rasa puas, hasrat puas itu kan bagi diri masing-masing kan beda-beda ya definisinya gitu. Jadi yang bisa tahu kamu udah merdeka, udah yang bisa menakar kita udah merdeka apa belum ya diri kita sendiri, dengan kita udah puas belum nih sama perjuangan kita ini gitu. Itu kan dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah merasa oh iya benar udah sesuai goals, udah mencapai apa yang tujuan itu tadi, aku rasa itu udah merdeka sih. Tapi biasanya ya seseorang ketika ditanya apa makna merdeka menurut kamu, orang-orang tuh udah langsung kayak mikir kenceng banget, mikir tarik, mendefinisikan kata merdeka dengan hal-hal yang teoritis atau apapun. Padahal sebenarnya
makna merdeka itu sebenarnya menurut aku emang sangat sederhana ya, dan itu terjadi di lingkungan diri kita sendiri juga. Misalkan kayak kita bisa merdeka belanja apapun tanpa lihat harga, itu juga udah merdeka. Kita bisa mau pakai baju apapun tanpa aduh pantas nggak ya, aduh dikomentarin orang nggak ya, itu juga sebenarnya kalau kita udah nggak memiliki rasa itu udah merdeka kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Kalau kita udah lepas dari pikiran seperti itu juga bisa dikatakan merdeka. Terus berjuang, soalnya lo nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Apapun itu jangan pernah nyerah, karena nanti pasti ada waktunya dan pasti perjuangan lo selama ini pasti akan kebayar dengan hal yang bahkan nggak pernah lo harapkan sebelumnya, nggak pernah lo expect sebelumnya. Dan kalian juga perlu ingat kalau perjuangan orang tuh beda-beda. Kalau misalnya gue kemarin berjuang di love sama job, perjuangan orang tuh beda-beda dan kalian tetap harus saling berempati, saling nguatin, saling support. Soalnya kita juga nggak tahu apa sih yang orang laluin selama ini. Jadi be kind. Pesan gue ya, kalian harus berjuang atas mimpi kalian sih. Apabila kalian gagal ya, janganlah untuk mencoba lagi sampai itu berhasil. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sendiri untuk menuju ke halal seperti itu kali ya. Intinya sih menurutku kita jangan pernah kecewa atas takdir. Pokoknya semua orang tuh sudah ditakdirkan berpasang-pasangan, sudah diberikan waktunya sendiri-sendiri gitu. Seperti ada salah satu kata-kata yang bagus kayak gini. Waktu berbuka puasa itu memang harus disegerakan. Cuma kan waktu maghrib tuh beda-beda gitu. Jadi emang untuk misalkan pernikahan, untuk percintaan emang kita harus menyegerakan untuk menikah seperti itu kan. Cuma kan waktunya kita tuh beda-beda. Jadi ya gitu sih, intinya kita harus selalu sabar, penantian, usaha juga seperti apa. Terus kayak kita harus sebelum kita bertemu dengan seseorang yang nanti mungkin akhirnya jadi jodoh kita, alangkah lebih baiknya nih kita membentuk diri kita untuk semakin berkualitas. Semua bisa merdeka. Semua bisa merdeka. Semua bisa merdeka.